Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 dan 12 2. Mari kita lanjutkan mata pelajaran administrasi pajak. Sesi ini khusus kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Kita khususkan dulu khusus untuk pegawai tetap, TNI, PNS Polri yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya, tentunya dari penghasilan yang mereka dapatkan. Oke, sebelum kita memulai menghitung, Bapak mengulangi lagi, di sesi sebelumnya kita sudah bahas dasar pengenaan pajaknya. Kenapa harus kita ingat dasar pengenaan pajaknya? Karena tidak semua wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Khususnya untuk gaji yang belum menyentuh batas ambang tertentu. Apa batas ambang tertentu? Yaitu PTKP. Nah, siapa yang wajib membayar penghasilan kena pajak PP pasal 21 untuk pegawai dan karyawan tetap ini? Tentu yang pertama adalah pegawai tetap. Yang kedua PNS, BUMN atau pensiun, uang pensiun berkala. Nah, uang pensiun berkala ini maksudnya adalah uang pensiun yang dibayar per bulan. Yang sampai saat ini masih membayarkan uang pensiun per bulan adalah tentu pensiunan PNS dan BUMN. Tapi untuk pegawai tetap dari karyawan swasta tidak dibayar bulanan, tetapi dibayarkan sekaligus. Nah, yang ketiga adalah memiliki rata-rata penghasilan di atas 4,5 juta per bulan. Karena kalau di bawah angka tersebut, maka kewajiban wajib pajak menjadi gugur. Karena apa? Karena tidak atau penghasilan tersebut di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ada juga adalah pegawai tidak tetap yang memiliki penghasilan 450.000 per hari dan mendapatkan bayaran lebih dari 4,5 juta per bulan, wajib membayar pajak penghasilan pasal 21. Untuk kali ini kita fokus pada pegawai tetap dan anggota PNS atau BUMN. Nah, berdasarkan DPP ini, ada beberapa pihak yang harus membayar kewajiban pajak, namun bagi karyawan yang memiliki PTKP di bawah 4,5 juta akan dilepaskan dari tanggung jawab PPh pasal 21. Nah, besaran ini tentu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari perubahan peraturan dari pemerintahnya sendiri. Jadi bisa disimpulkan apabila gaji seseorang itu di bawah 4,5 juta per bulan, maka dia tidak wajib membayar PPh pasal 21. Oke. Yang kedua yang harus kita ingat adalah tarif. Nah, tarif ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, apabila penghasilannya 50 juta per tahun sampai dengan dari 1 rupiah sampai dengan 50 juta per tahun, maka tarifnya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%. Nah, di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun, maka tarif PPh pasal 21 adalah 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta sampai dengan tidak terbatas, maka tarifnya adalah 30%. Nah, dalam menghitung tarif ini yang harus dilihat adalah berlaku seperti progresif, artinya bertingkat perhitungannya. Misalnya begini, PKP-nya ternyata setelah dihitung 60 juta. Ini kan kalau 60 juta per tahun berarti di atas 50 juta dan di bawah 250 juta. Maka cara menghitungnya tidak boleh 60 juta dikali 15%. Tidak boleh langsung seperti itu, tapi dikalikan dulu secara bertahap. Yang pertama 50 juta dulu dikali 5%, batas atasnya 50 juta kali 5%. Setelah itu, berapa selisih yang belum terhitung? Yang belum terhitung adalah 10 juta, berarti 10 jutanya dikali 15%. Nah, hasil perhitungannya itu ditambahkan total, maka itulah besarnya PPh pasal 21 per tahun. Apabila ingin mencari per bulan, maka tinggal dibagi 12. Bagaimana kalau penghasilan 300 juta? Sama. Tahap pertama adalah batas atas yang 50 juta kali 5%. Yang kedua, batas atas yang 250 juta dikurangi dulu 50 juta. Karena 50 juta ini sudah dihitung di pertama. Biar tidak double counting, tidak perhitungan ganda. 250 juta dikurang 50 juta dikali 15%. Nah, total kalau
di 250 juta yang sudah kita hitung. Kalau tadi 300 juta berarti sisanya 50 juta. Nah, 50 juta ini baru dikalikan 25%. Jadi, lebih mudahnya kalau PKP-nya 300 juta, menghitungnya adalah 50 juta kali 5%. Yang kedua, 250 juta dikurang 50 juta dikali 15%. Yang ketiga, 50 juta dikali 25%. Total itu adalah PPh pasal 21. Demikian seterusnya. Oke, yang ketiga adalah ketahui PTKP-nya. Nah, PTKP ini merupakan ambang batas di mana seseorang dapat membayar pajak penghasilan atau tidak. Ya, berarti ingat tadi, kalau gajinya di bawah PTKP maka kewajiban orang itu lepas dari membayar PPh pasal 21. Kalau dia di atas PTKP maka dia sudah wajib membayar pajak walaupun PKP-nya nanti selisihnya sedikit, tetap wajib membayar pajak. Nah, untuk PTKP ini yang harus diingat adalah kondisi tanggungan, kondisi status pernikahan itu akan mempengaruhi PTKP. PTKP hanya menanggung 3 tanggungan, dimulai dari status lajang atau belum kawin. PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah 54 juta. Itu statusnya TK garis miring 0. TK itu tidak kawin, garis miring 0, 0 maksudnya dia tidak memiliki tanggungan. Kalau dia mendaftarkan orang tuanya atau misalnya ibunya yang sudah tua tidak memiliki penghasilan, maka statusnya TK tidak kawin, garis miring 1. Tidak kawin tetapi memiliki tanggungan 1, misalnya ibu kandungnya. Atau dia mendaftarkan juga adiknya yang belum dewasa, yang masih sekolah, usia kecil, maka nanti statusnya akan berubah menjadi TK garis miring 2, tidak kawin tetapi dia memiliki 2 tanggungan. Nah, itu bisa didaftarkan sehingga menjadi faktor pengurang atau faktor dalam PTKP. Ingat, semakin besar PTKP maka nanti akan memperkecil PKP. Nah, ketentuan PTKP ini hanya boleh menanggung 3 tanggungan saja. Apabila dia sudah menikah, statusnya berubah menjadi K. Kalau belum memiliki anak, maka dia K garis miring 0, kawin tidak memiliki anak. Pada saat dia belum menikah, PTKP-nya 54 juta. Pada saat dia menikah, akan ditambah 4,5 juta karena dia akan menanggung istrinya, si suami menanggung istri. Jadi tambahkan 4,5 juta sehingga pada saat dia menikah dengan status belum memiliki tanggungan, PTKP-nya dimulai di angka 58.500.000 rupiah. Seiring berjalan waktu, misalnya dia memiliki anak 1, sehingga statusnya didaftarkan berubah menjadi K garis miring 1, kawin dengan 1 anak. Kemudian memiliki anak kedua, maka statusnya berubah menjadi K 2, kawin dengan 2 anak. Nah, setiap penambahan 1 anak, PTKP akan meningkat sebesar 4,5 juta. Kalau dia punya anak berarti PTKP-nya bertambah 9 juta. Ya kan? Kalau tadi dia menikah dimulai dari angka 58.500 ditambah anak pertama 4,5 juta, ditambah anak kedua 4,5 juta. Seandainya dia memiliki anak ketiga ditambah 4,5 juta lagi. Seandainya dia memiliki anak keempat, apakah ditambah? Tidak. Karena ketentuan pemerintah PTKP hanya sebatas 3 anak saja. Jadi 4, 5, 6 itu tidak termasuk dalam PTKP. Oke, itu ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah apakah ada penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Apabila ada penggabungan penghasilan suami istri yang bekerja, suami bekerja, istri bekerja, maka penghasilannya boleh digabung, maka nilainya dimulai dari angka 112.500. Oke, dari mana angkanya? Angkanya adalah 58.500 ditambah 54 juta. Nah, jadi angkanya dimulai dari 112.500. Apabila dia memiliki anak tambah 4,5 juta, anak kedua tambah 4,5 juta, anak ketiga tambah 4,5